Baik kawan-kawan, tetap semangat. Karena mungkin sudah ada keterwakilan merespon hal ini dengan baik, punya etikat baik dalam merespon persoalan yang hari ini kita sampaikan. Substansinya adalah bagaimana bicara soal tentang keselamatan bangsa itu kawan-kawan. Sepakat? Kiranya kemudian pihak manajemen hotel agar merespon kita dengan sepakat negara aliansi cinta tanah air. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Porongijur, tertua di semesta. Kita mengecam ya tindakan brutal dari orang-orang liar yang membubarkan forum diskusi forum tanah air ya di Grand Hotel Kemang ya kemarin itu ya. Di situ ada tokoh-tokoh, ada 11 atau 12 tokoh ya. Ada Din Samsudin, Refli Harun, Said Didu, kemudian Sunarko ya, Rizal Fadilah, kemudian Marwan Batubara dan lain-lain. Dan tindakan brutal itu kita lihat langsung di video yang begitu telanjang ya, tiang mikrofon dipatahkan, kemudian panggung backdrop itu dirusak ya. Jadi kita mengecam keras itu, dan polisi harusnya jangan terkesan membiarkan ya diskusi yang nggak jadi berjalan itu karena tindakan yang anarkis, yang brutal itu, dan harus diusut siapa dalangnya, siapa yang membiayai, siapa yang perusuh itu siapa, dan harus dihukum ya, diseret ke pengadilan itu. Tampaknya harus ada upaya-upaya yang pendekatan yang hukum, pendekatan yang bersifat hukum ya. Jangan kesannya dibiarkan dan bisa terulang di lain kesempatan dan di lain waktu dan di lain tempat, dan bisa menimpa siapa saja. Padahal menurut para pengamat itu bagian ya, pembubaran diskusi itu adalah bagian dari kejahatan demokrasi, anti demokrasi ya, malah juga anti intelektualisme. Kebebasan menyatakan pendapat itu adalah salah satu ya. Pendapat yang berbeda dengan penguasa adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi, di samping adanya election, pemilihan umum yang jujur dan adil, dan juga ada oposisi yang diberikan ruang-ruang ya untuk tumbuh dan berkembang dalam menjalankan kebijakan kekuasaan. Dan kritik-kritik yang pedas ya terhadap kekuasaan tidak boleh ya dilawan dengan kekerasan, dengan membubarkan pengerusak fasilitas dan membungkam orang yang ingin bersuara bebas ya. Jadi ini satu pukulan yang mematikan ya di ujung rejim Jokowi, karena perbuatan mereka itu justru merusak ya rejim Jokowi yang justru di menjelang akhir kekuasaan dirusak oleh tindakan-tindakan yang tidak patut. Kita sayangkan ya, dan itu harus diusut, jangan sampai terulang ya. Dan kita tentu malu ya melihat kekerasan otot ya, bukan kekuatan argumentasi yang dikedepankan, bukan narasi, tapi kekuatan otot ya. Dan tampaknya sudah nggak zaman, biarkan generasi seperti itu berlalu, dan kita masuk babak baru yang mengedepankan satu pertarungan ide yang berbeda-beda dan tajam sebagaimana pernah dilakukan oleh para pendiri bangsa ini sebelum kemerdekaan. Soekarno, Agus Salim, Hasan, Natsir, kemudian Muhammad Hatta. Mereka bertarung ya secara pemikiran di koran dan di majalah. Dan itulah warisan berharga, yaitu warisan intelektual yang berharga dari pendiri-pendiri bangsa ini. Dan kita sayangkan ya
perbuatan brutal merusak backdrop, mematahkan tiang mikrofon, dan kemudian menendang ya properti di panggung sebagaimana yang kita lihat, itu adalah sebuah kemunduran demokrasi, kemunduran dalam menuju kematangan demokrasi kita. Kita sayangkan orang-orang yang menyuruh mereka, membayar mereka. Hendaknya mereka bisa diungkap motif-motif sebenarnya dari pembubaran diskusi yang belum berjalan sebenarnya dari forum tanah air. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Terima kasih ya kepada Ibu Diah Listiorini yang sudah memesan buku biografi politik Anies Baswedan ya, senilai 200.000. Terima kasih, dan moga-moga bisa cukup sabar ya, karena sedang kami persiapkan langsung 3 naskah, 3 buku. Buku pertama untuk sementara berjudul Anies Menangis di Depan Najwa Shihab, atau judul pertama adalah Selamat Tinggal PKS, Engkau Telah Campakkan Anies Seperti Kucing Kurap Demi Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik? Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dini ya, tadi Ibu Diah Listiorini di Semarang ya. Kemudian yang sudah pesan lagi adalah Ibu Dini di Jakarta Timur ya, lengkap alamatnya. Terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusa, dan sebelumnya adalah Bapak Nana Suparna yang belum mengirimkan ini ya, nomor alamat. Dan perlu kami tegaskan, harga bukunya sekarang 150.000 dan ongkos kirimnya 50.000 ya. Untuk Indonesia bagian timur ongkos kirimnya 100.000 ya minimal, karena memang mahal ya untuk Halmahera sampai Papua. Harga bukunya 150.000, untuk Jawa dan Sumatera 50.000 ongkos kirimnya. Terima kasih, moga-moga bukunya lekas terbit sebelum 20 Oktober ya, insya Allah. Silakan bagi yang ingin transfer, kami tunggu. Kami sudah menulis 50 buku, termasuk biografi politik Menteri Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu. Dan juga buku tentang Prabowo 5 tahun yang lalu, kami tulis judul Prabowo Mencoba Tidak Menyerah. Kami tunggu transferannya sekarang ya. Bismillah. Karena uang yang masuk baru bisa untuk nyetak. Sehari-harinya saya tukang bubur ayamnya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu, Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya.
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.